Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ragil Mega dengan NIM 050, saya sendiri Ninda Anissa dengan NIM 005, Nandi Lesmana dengan NIM 041, Muptia Isni dengan NIM 020, dan Ade Ratna dengan NIM 043. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis kami tentang jurnal yang berjudul Developing a Green Building Evaluation Standard for Interior Decoration, a Case Study of China. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, saya Ninda Anissa Sapitri dengan NIM 51121810005. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang penelitian, yaitu isu penelitian. Pengembangan bangunan hijau telah menjadi topik populer di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai fase yang tak terpisahkan dari sebuah proyek bangunan, dekorasi interior memiliki dampak yang tidak dapat dihindari terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Saat ini telah ada beberapa standar penilaian green building untuk dekorasi interior, namun tidak ada standar evaluasi khusus yang sesuai dengan situasi domestik Cina untuk interior hijau dekorasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dalam penelitian ini. Saat ini standar penilaian bangunan hijau paling populer di Cina adalah standar estimasi untuk pembangunan hijau atau ESGB yang pertama kali dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan hingga Pedesaan atau MHURD pada tahun 2006 dan diperbarui lebih lanjut pada tahun 2014. Penilaian standar dapat bertindak sebagai alat desain yang efektif untuk mengevaluasi bangunan kinerja lingkungan dan mengintegrasikan strategi desain berkelanjutan ke dalam konstruksi bangunan. Dengan latar belakang ini, proyek bangunan dekorasi interior memiliki dampak yang tidak dapat dihindari terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Saat ini telah ada beberapa standar penilaian green building untuk dekorasi interior, namun tidak ada standar evaluasi khusus yang sesuai dengan situasi domestik Cina untuk dekorasi interior hijau. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan standar penilaian dekorasi interior hijau dalam konteks Cina. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan aspek penilaian struktural dalam standar yang diusulkan. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi item penilaian yang berlibat dalam standar penilaian yang diusulkan. Yang ketiga, bagaimana menentukan bobot setiap aspek dan skor setiap butir penilaian. Yang terakhir, bagaimana menetapkan sistem peringkat dalam standar penilaian yang diusulkan. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menentukan aspek penilaian struktural dalam usulan standar. Yang kedua, untuk mengidentifikasi item penilaian yang terlibat dalam penilaian yang diusulkan. Yang ketiga, untuk menentukan bobot setiap aspek dan skor masing-masing sebagai butir penilaian. Dan yang terakhir, untuk menetapkan sistem peringkat dalam standar penilaian yang diusulkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Muftia Isni Sonjaya, NIM 027. Pada slide berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kajian teori. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang grand teori dalam penelitian ini, yaitu manajemen operasi. Manajemen operasi menurut Heiser dan Render adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Selanjutnya, middle theory. Di sini yang pertama terdapat penghematan dan pemanfaatan energi, yaitu merupakan tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Hal ini dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien, di mana manfaat yang sama diperoleh dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Yang kedua, green construction. Green construction didefinisikan sebagai suatu perencanaan dan pelaksanaan proses konstruksi
konstruksi yang didasarkan pada dokumen kontrak untuk meminimalkan dampak negatif proses konstruksi terhadap lingkungan agar terjadi keseimbangan antara kemampuan lingkungan dan kebutuhan hidup manusia untuk generasi sekarang dan mendatang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai applied theory. Di sini yang pertama terdapat green building. Green building adalah bangunan yang sejak perencanaan, pembangunan dalam masa konstruksi dan dalam pengoperasian serta pemeliharaan selama masa pemanfaatannya menggunakan sumber daya alam seminimal mungkin. Pemanfaatan lahan dengan bijak mengurangi dampak lingkungan serta menciptakan kualitas udara di dalam ruangan yang sehat dan nyaman. Yang kedua, terdapat green interior decoration. Green interior decoration merupakan sebuah penggunaan desain interior berkelanjutan yang mengarahkan terciptanya kegiatan perancangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemakaian material yang ramah lingkungan serta pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan energi dan sumber daya pada interior yang digunakan. Pada slide berikutnya, yang ketiga terdapat Leadership in Energy and Environmental Design atau LEED. LEED adalah standar penilaian lingkungan tingkat sertifikat Green Building di USA. LEED bertujuan untuk membuat standar bangunan hijau yang layak agar dapat diterapkan di setiap bangunan dan dapat digunakan tidak hanya di lingkungan sekitar saja. Yang keempat terdapat Building Research Establishment Environmental Assessment Method atau BREEAM. BREEAM adalah metode penilaian terkemuka dan paling banyak digunakan untuk bangunan ramah lingkungan yang berpusat di Inggris Raya. Metode ini telah menjadi pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dari sebuah bangunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hipotesis. Dalam penelitian ini terdapat 4 hipotesis, yaitu H1, aspek penilaian struktural berpengaruh terhadap standar penelitian yang diusulkan. H2, item penilaian yang terlibat berpengaruh terhadap standar penilaian yang diusulkan. H3, bobot dan skor tiap aspek berpengaruh terhadap standar penelitian yang diusulkan. Dan H4, sistem peringkat berpengaruh terhadap standar penelitian yang diusulkan. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ada Ratnawati dengan NIM 043. Saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Pada tabel 4.1, yaitu bobot untuk setiap aspek dalam sistem penilaian yang diusulkan yang sudah tertera pada PPT, dapat dilihat bahwa kriteria penilaian dapat diterapkan pada penilaian penerimaan penyelesaian dan juga penilaian manajemen operasional. Pada penilaian penerima penyelesaian dilakukan pada tahap penyelesaian proyek, dan untuk penilaian manajemen operasi dilakukan setelah 1 tahun operasi. Dan untuk standar penilaiannya yang diusulkan dapat diterapkan baik untuk bangunan tempat tinggal maupun bangunan umum. Dapat dilihat pada tabel juga, ada aspek kualitas lingkungan dalam ruangan memperoleh nilai terbesar yaitu 0,26 sampai 0,30. Dan untuk yang kedua, yang terpenting yaitu aspek penghematan dan pemanfaatan material, yaitu bobotnya 0,17 sampai 0,20. Dan untuk aspek terpenting ketiga yaitu penghematan dan pemanfaatan energi, yaitu 16 sampai 0,19. Dapat dilihat pada pembobotan aspek tersebut menunjukkan bahwa kualitas lingkungan dalam ruangan menjadi perhatian yang sangat penting dalam dekorasi interior hijau. Dan pada aspek ruang situs penghematan dan pemanfaatan serta aspek konstruksi hijau memiliki bobotnya yang lebih rendah, yaitu lebih sedikit, yaitu 0,10. Baik, selanjutnya ada tabel 4.2 yaitu penghematan dan pemanfaatan energi. Pada tabel tersebut terlihat bahwa terdapat 4 item prasyarat dan 10 item opsional pada aspek penghematan dan pemanfaatan energi. Pada 4 item prasyarat terlibat dalam tahap desain yang mengharuskan desain harus sesuai dengan standar nasional. Dan untuk 10 item opsional yaitu pemulihan energi buangan dan langkah-langkah penghematan energi untuk sistem pencahayaan memperoleh nilai tertinggi. Dalam hal ini, pembuangan udara yaitu menggunakan kembali udara AC di area AC, dan juga langkah-langkah penghematan energi disarankan untuk sistem penerangan alami seperti penerangan atau penggunaan lampu yang wajar. Selanjutnya ada tabel 4.3 yaitu item penghematan dan pemanfaatan air, yaitu pada tabel tersebut terlihat bahwa memilih peralatan hemat air merupakan keharusan dalam dekorasi interior hijau. Dan selain itu, keamanan penggunaan sumber air pun tidak konvensional sangat ditekankan dalam dekorasi interior hijau. Dan terlihat pada item opsional bahwa penggunaan peralatan hemat air sangat dianjurkan seperti saniter dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Sama dengan penghematan dan pemanfaatan air, item penilaian terletak pada tahap desain suatu proyek. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel 4.4 yaitu item aspek penghematan dan pemanfaatan energi. Pada tabel yang sudah tertera terlihat bahwa terdapat 4 item prasyarat dan juga 10 item opsional pada aspek penghematan dan pemanfaatan energi. Pada keempat item prasyarat terlibat dalam tahap desain yang mengharuskan desain harus sesuai dengan standar nasional. Dan untuk 10 item opsional yaitu pemulihan energi buangan dan juga langkah-langkah penghematan energi untuk sistem pencahayaan memperoleh nilai yang sangat tinggi atau nilai yang tertinggi.
dalam hal pembuangan udara, yaitu menggunakan kembali udara buangan dari area AC, dan juga untuk langkah-langkah penghematan energi disarankan untuk penerangan yang alami seperti penggunaan lampu yang wajar dan juga pemasangan sistem induksi penerangan yang cerdas. Baik, selanjutnya pada tabel 4.5 yaitu penghematan dan pemanfaatan material. Pada item penilaian ini hanya ada satu prasyarat, yaitu tidak menggunakan produk larangan seperti bahan anti rotasi aspal yang dapat terus-menerus mengeluarkan emisi yang beracun. Dan pada bahan tersebut dilarang dalam standar nasional dan tidak boleh digunakan pada dekorasi interior hijau. Dan pada penggunaan produk industri dapat mengurangi timbul sampah seperti dapur terpadu dan juga kamar mandi. Baik, selanjutnya pada tabel 4.6 yaitu penilaian untuk kualitas lingkungan dalam ruangan merupakan aspek yang paling banyak jumlah item prasyarat dan juga jumlah item opsionalnya dibandingkan 8 aspek penilaian. Di antaranya ada 9 item prasyarat dan sisanya ada 26 untuk item opsional. Yang dapat disimpulkan bahwa kualitas lingkungan dalam ruangan merupakan aspek yang paling penting dalam dekorasi interior hijau. Dan dalam prasyarat dalam aspek ini yaitu kebisingan, HVAC, penerangan, pencegahan kebakaran, dan polusi dari bahan. Fokus khusus diberikan pada sistem pendingin udara dan juga pemilihan furnitur. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah rekan saya sampaikan. Saya Nandi Lesmana dengan NIM 041. Dilihat dari tabel 4.7 mengenai item penilaian untuk manajemen konstruksi hijau, bisa dilihat tindakan manajerial selama masa konstruksi dan masa penerimaan penyelesaian. Bobot yang diberikan pada aspek ini tidak terlalu banyak, tidak lebih dari 0,10, tetapi jumlah penilaiannya relatif banyak, yaitu 5 item prasyarat dan 19 butir item opsional. Nah, untuk penerapan manajemen konstruksi hijau, inspeksi dan pencatatan informasi sangatlah penting. Selain itu, perubahan desain hal yang paling penting untuk dihindari. Nah, lalu selanjutnya untuk item penilaian untuk manajemen operasional, pada standar penilaian yang diusulkan juga menekankan kinerja aktual dari langkah-langkah hijau setelah 1 tahun penggunaan dekorasi interior. Penilaian dapat dipertimbangkan aspek manajemen operasi. Aspek ini berfokus pada kinerja aktual langkah-langkah hijau. Tujuannya dari prasyarat ini adalah untuk mengurangi kemungkinan renovasi. Baik, selanjutnya untuk tabel 4.9 mengenai item penilaian untuk perbaikan dan inovasi. Nah, apabila dilihat dari penilaian perbaikan inovasi merupakan aspek bonus dalam standar penilaian yang diusulkan dan dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu peningkatan kinerja dan inovasi. Peningkatan kinerja dapat dicapai dengan adopsi teknologi atau material berkinerja tinggi, sedangkan inovasi dapat dilakukan dengan pemodelan informasi bangunan. Baik, sekarang tabel 4.10 perbandingan antara LEED dan standar penilaian yang diusulkan. Nah, dilihat dari tabel ini, diselidiki penerima skor terbesar 81,95 dari standar penilaian yang diusulkan dan memperoleh sertifikat bintang 3. Total poin
kurang dari 80 pada segi aspek penilaian, bahwa sebagian besar aspek penilaian tumpang tindih di antara dua standar, yaitu seperti ruang situs, hemat energi, efisiensi air, penghematan bahan, kualitas lingkungan dalam ruangan, dan inovasi. Aspek efisiensi air memiliki tingkat penilaian yang tumpang tindih dalam LED lebih rendah daripada standar yang diusulkan. Baik, selanjutnya mengenai tabel 4.11 perbandingan antara LED dan standar penilaian yang diusulkan. Pada tabel di atas bahwa sebagian besar aspek dalam standar yang diusulkan dapat ditumpang tindih dengan LED ID plus C atau BREEM dalam kurung RVO dari segi aspek dasar, aspek energi, air material, dan tampak semuanya terlihat dalam ketiga alat penilaian tersebut. Kualitas udara dalam ruangan ditekankan baik dalam LED dan standar yang diusulkan. Sementara itu, termasuk dalam aspek-aspek kesehatan dan kesejahteraan dalam BREEAM, manajemen konstruksi hijau ditekankan baik dalam BREEAM atau RVO dan standar yang diusulkan, namun tidak termasuk ke dalam LED. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Jadi desain interior hijau yang diterapkan di Cina itu harus berdasarkan dalam 7 dasar dan 1 aspek yang mesti dilibatkan. Yang pertama ada penghematan dan pemanfaatan energi, lalu ada penghematan dan pemanfaatan air, lalu ada material, lalu ada ruang tampak, selanjutnya ada kualitas lingkungan dalam ruang, lalu ada manajemen konstruksi hijau, lalu ada manajemen operasi, sedangkan yang dilibatkannya yaitu peningkatan dan inovasi. Nah, lalu dengan menggunakan metode AHP dihasilkan aspek kualitas lingkungan dalam ruangan, lalu ada penghematan pemanfaatan material, lalu ada penghematan dan pemanfaatan energi, 3 besar yang signifikan. Standar yang diusulkan secara inovatif melibatkan aspek manajemen operasi dalam penilaian yang berfokus pada kinerja aktual proyek dekorasi interior hijau selama 1 tahun. Nah, apabila dilihat dari item persyarat dan item opsional, item prasyarat adalah yang harus dipenuhi, sedangkan item opsional tidak wajib dipenuhi. Skor ini diberikan untuk item penilaian berbeda berdasarkan metode indeks signifikan relatif. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa skor yang diperoleh dekorasi interior dapat digolongkan sebagai bintang 1. Gitu. Lalu untuk sarannya, standar penilaian ini dikembangkan dapat digunakan untuk praktis konstruksi untuk dekorasi interior ya hijau dalam memadukan tindakan yang tepat. Jadi untuk di masa depan lebih banyak proyek dekorasi interior di kehidupan nyata, dan disarankan untuk dievaluasi mengenai standar yang diusulkan untuk mengidentifikasi item penilaian apa yang dapat dengan mudah dicapai dan prasyarat apa yang sulit dipenuhi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.